Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para teman-teman subscriber PPTK Riyadul Amin Channel dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dalam program podcast YouTube channel PPTK Riyadul Amin. Dan untuk podcast kali ini kita akan membahas tema tentang pembelajaran tilawah. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu atau narasumber, yaitu ustazah, dua orang ustazah dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Riyadul Amin, yaitu ada Ustazah Isnawati dan Ustazah Aida Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja kita ngobrol dengan kedua ustazah atau kedua narasumber kita pada hari ini. Dan untuk yang pertama obrolan kita adalah silahkan kedua ustazah memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, ngaran ulun Isnawati. Ulun kelahiran 13 Maret 1992 di Kecamatan Istanbul, Desa Kaliukan. Jadi ulun ini sebujurnya lahir di Martapura. Setelah itu tahun berapa lah ulun beli ke kandangan, kira-kira umur 4 atau 5 tahun. Jadi untuk gana-gana di kandangan. Berarti apa namanya? Ada zuriat kapuh kandangan nggak sudah? Oh ya. Abah Kabupaten Banjar, mama kapuh kandangan. Asli kapuh kandangan. Oke. Jadi dua kabupaten nih berarti. Ya. Ya, terus silakan. Berarti tahun ini Ibu Is, Ustazah Isnawati usia berapa nih? 34 tahun. 34 tahun. Terus? Dua kan. Iya. Jadi ulun sudah menikah, punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Iya. Mungkin itu perkenalan. Ya, silakan. Ustazah satunya. Ya, perkenalkan, nama ulun Nur Aida Hasanah, alamat asli Kecamatan Sungai Raya, di Desa Pareng Agung. Jadi lahirnya di situ, ulun sempat tinggal ini di situ juga. Tanggal lahir Pareng Agung 30 September tahun 1999. Iya. Sudah menikah juga. Sudah menikah, ya. Anak nikahnya tahun 2023. 3 tahun yang lalu. 2 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sudah punya anak perempuan, umurnya 1 tahun setengah. Ya. Oke, cukup segitu aja perkenalannya. Iya. Kalau begitu kita masuk ke obrolan kita tentang yang pertama kita akan membahas prestasi MTQ dulu nih teman-teman, karena kedua ustazah kita pada hari ini juga peserta, kalau bisa dibilang itu pemain MTQ. Nah, pemain MTQ. Jadi kita akan bertanya kepada mereka berdua tentang prestasi di MTQ. Mungkin yang pertama kita mau tahu pengalaman MTQ dulu nih. Mungkin pengalaman pertama kali 4 MTQ sampai saat ini masih jadi peserta MTQ. Nah, bisa dari Ustazah Isnawati dulu mungkin. Jadi ulun dahulu memulai ikut MTQ itu, kalau ulun tidak salah tahun 2007. 2007? Iya lah. Iya. Dari situ. Jadi itu dulu ulun umpat tilawah anak-anak. Pertama kali 4. Langsung anak-anak, Kak. Dulu belajar tilawah itu sudah sanawiyah. Sanawiyah kelas 1, 2. Jadi ibaratnya kalau untuk kartel umurnya sudah lewat. Iya. Sudah langsung Berarti tilawah. saat itu umur berapa yuk? Kurang lebih 15 tahun aja. Oh, 15 tahun. Kelas 3. Pokoknya umur untuk peserta tilawah. Ya. Jadi ulun belajar itu kelas 1, kelas 2. Ya. Itu kelas 3 sanawiyah. Itu umurnya kurang lebih 15 tahun, tilawah anak-anak.
di Kecamatan Sungai Raya untuk kabupaten. Jadi sebelum ke kabupaten itu Kak ulun dulu ikut tingkat kecamatan dulu. Nah, itu ada kayak wayah ini jemput bola. Iya. Dulu tuh Lewat dari prosesnya dari kecamatan dulu, baru ke kabupaten. Jadi diseleksi dulu tingkat kecamatan Simpor. Dulu ulun 4 itu pertama kali. Dulu tuh ada niat untuk 4 MTQ. Belajar aja di wadah Ibu Isnania. Ya. Jadi ada pembakal pencarian peserta. Iya. Pencarian peserta. Lalu ditunjuklah ulun. Berarti mewakili Desa Kapoh? Iya. Jadi waktu itu diadakan di muka sekolahan panjang. Oh iya iya, Wasah lah. Iya. Wasah. Itu pertama kali di situ pengalaman pertama. Jadi di situ, lalu cabang tilawah anak. Cabang tilawah anak. Dan ulun juara 2 di situ Kak. Juara 2. Juara 1-nya itu kawan ulun. Iya. Jadi ulun juara 2 di situ. Itu artinya nih otomatis kayak data kirim ke betul. Karena yang dikirim ke kabupaten hanya yang juara 1. Jadi setelah itu ada Kecamatan Angkinang lagi mengadakan sesudah kecamatan. Karena dulu itu waktu zaman kita masih 2007, peserta sebelum 2010 ke atas itu kita dari kecamatan dulu lombanya. Iya, semua kecamatan mengadakan. Terus jadi 4 lah di Angkinang karena menawari juga. Ya. Ikut di Angkinang waktu itu alhamdulillah juara 1 Kak. Jadi juara 1-nya di Kecamatan Angkinang, malah bukan Kecamatan Simpor. Jadi di Angkinang itu juara 1 otomatis mewakili Kecamatan Angkinang. Orang Kapoh Simpor. Jadi pas itu ketemu lagi lah di kabupaten lawan kabupaten. Berarti yang juara 1 mewakili Kecamatan Simpor tadi ketemu lagi lah. Ketemu lagi di kabupaten. Jadi akhirnya malah yang juara 1 ulun. Yang di kabupaten. Misalnya tadi lawan kawan tadi kan? Ya. Punya juara 1 malah ulun yang di atas. Iya. Apa lomba yang namanya lomba itu kada kawa diprediksi. Iya, rezeki ya kalau. Ulun kan juara. Jadi di kabupaten waktu itu juara 1. Terus waktu itu karena ulun sudah umur 15 tahun, tingkat ke provinsinya, artinya umurnya udah kelewat batas. Waktu itu tilawah anak sampai umur berapa ya? 15 kurang sehari. 16 kurang sehari. Sekarang masih lah. Sekarang anak-anak berapa? 15 kurang sehari ya? Oh, 15 orang sehari atau 16 orang sehari? Pokoknya waktu itu lewat batas, lewat umurnya. Provinsinya di Kota Baru loh. Ya. Jadi akhirnya yang malah yang juara harapan waktu itu yang naik. Yang dikirim ke provinsi. 1, 2, 3 itu malah semuanya umurnya lewat. Jadi itu pelajaran juga kesan di kabupaten panitia. Jadi itu harus di umurnya tuh diseleksi dulu. Iya, iya. Jadi itu pertama kali. Tapi kayaknya sekarang lebih ketat lah. Ya. Sudah diseleksi dari pendaftaran di kecamatan sudah diseleksi. Ya. Jarang ada yang terlewat itu mungkin karena tahun itu masih belum terlalu update kayak sekarang. Itu pengalaman pertama ulun. 2007, terus 2008 ulun ikut syarah. Ya, waktu itu di tuan rumahnya Kecamatan Simpor. Ya, di Kapoh. Di Kapoh. Untuk Syarhil itu. Harusnya kalau tidak ada pilihan antara remaja dan Syarhil. Waktu itu masih kadoan yang 4 remaja kah atau apa jadi pindah ke Syarhil? Ada juga karena memang waktu itu pian kan yang mengambil dari bunda menyarankan. Dari guru mengaji menyarankan ikut Syarhil. Karena kalau remaja mungkin dia membaca peluang ulun mungkin tipis. Karena waktu itu masih ada Korea senior di cabang remaja. Kan baru Kak. Baru 1 tahun itu berarti tahun kedua. Jadi tahun kedua 2008 ikut Syarhil. Mewakili Kecamatan Simpor. Tuan rumah berarti? Tuan rumah. Ya kan Syarhil memang 3. Iya. Jadi dulu mengajinya. Jadi Koreanya. Terus waktu itu ulun malah juara 2 kakak.
Juara 2. Cerita lama ini teman-teman. Jadi hostnya nih rada kada ingat nah. Padahal Iya, seorang yang makan. waktu itu kan Kak, harusnya ulun latihan tuh dengan teman ada udah lawas kayak lah. Tapi kenapa pas parak harinya tuh awan itu malah berhalangan tampil. Jadi 1 minggu sebelum tampil itu Di kabupaten nih. diganti. Syarah diganti. Pensyarah diganti. Sudah lawas, Padahal sudah berarti sudah latihan. sudah latihan lama. Sudah jangan untuk chemistry-nya udah ini nih. 1 minggu mau tampil. Wah, kayak apa itu? Iya, jadi harus mencari Panik lah. pensyarah yang baru lagi panik karena Iya. Syarah ini kalau Kak apa yuk Harus kerja tim Mahapal teks. yang ada kawannya ini malah pensyarahnya Iya, supirnya nih yang ada nih. kawannya yang paling banyak malah supirnya. Kalau pensyarahnya ibaratnya pandai yang lain Iya betul. Karena itu saling berkesinambungan nih ya. Korea tidak bisa mengaji kalau tidak dipersilakan. Betul. Terus jadi apa tuh? Ya, jadi sudah matang, persiapan sudah matang, sudah hendak tampilnya, ternyata diganti pensyarah, akhirnya juara 2. Stres juga Kak. Iya. Soalnya tuan rumah kita. Betul. Jadi waktu itu yang juara 1 kalau tidak salah dari Kecamatan Kandangan. Terus untuk tingkat provinsinya, alhamdulillah karena rezeki ulun. Iya. Nah makanya itu waktu ke provinsinya tapi Ulun yang. iya tetap Isnawati yang dikirim. Jadi waktu itu untuk provinsi di Martapura. Betul. 2008. Kabupaten Banjar. Jadi ulun malah bergabung dengan pensyarah yang juara 1 dari Kecamatan Kandangan. Karena Syarhil waktu itu masih di bahasa Banjarnya tuh dicabut-cabut. Kada dikirim satu grup. Jadi karena ulun rezeki ulun ada, jadi ulun yang naik ke provinsi 2008 itu. Alhamdulillah di Martapura waktu itu masuk final ya Kak. Iya. Finalnya waktu itu malam ulun ingat. Dulu itu Syarhil tuh masih tampil di panggung utama. Sesudah tilawah dewasa waktu masih 2010 ke bawah tuh. Di kabupaten pun masih malam. Sesudah tilawah dewasa tadi. Dan itu Syarhil masih jadi satu, tidak ada cabang, tidak ada putra putri. Enggak. Campur. Boleh pensyarah lakian. Iya boleh. Waktu itu masih belum dipisah antara putra dan putri. Terus waktu itu final ya kalah. Final di panggung utama di muka Masjid Al Karamah kalau alhamdulillah waktu itu juara 3. Kami kurang maksimal tampil pas final. Ada sesuatu dan lain hal lah yang terjadi waktu itu ya. Terus berapa ya Kak? Kemudian tahun berapa lagi yang pakai MT abis Syarhil? Habis Syarhil ulun 2009 waktu itu asrama haji udah ikut remaja sekali kalau kalah. Soalnya tapi waktu itu STQ masih, jadi kan tilawah remaja kada dikirim ke provinsi. Dan waktu itu Kak Ai umur dewasa dari 19 kurang sehari. Oh masih benar waktu itu iya. Kalau sekarang kan 25 lah. Sekarang kan 25. Sekarang 25. Sudah menikah pun walaupun betul. Masih belum di bawah 25 masih remaja. Kalau kesempatan ulun remaja kemarin 1 kali. Berarti Isnawati cuma 1 kali yang buat remaja, cabang tilawah remaja. Dewasa ulun panjang. Oh iya, dewasa ya panjang. Jadi teman-teman, dulu itu selain MTQ itu ada MTQ, ada STQ. Ya, jadi 2 tahun STQ, 1 tahun MTQ. Itu dulu 2010 ke bawah. Kemudian juga untuk umur waktu itu 2010 ke bawah itu masih yang anum-anum. Remaja tadi 19 tahun kurang sehari itu udah dewasa. 20 tahun tuh udah dewasa. Sekarang tahun berapa di Talak? Lain hari. Tahun 2014. Ya. Itu udah dewasa lah. Iya. Parikatnya ulun. Padahal masih belum menikah. Belum. Belum. Ulun 2012. Berarti masih gadis, masih bujangan udah 4 dewasa karena
umur tadi 20 udah Iya. dewasa. Sekarang kalau yang sekarang nih MTQ, walaupun udah menikah, Ya, tapi umurnya masih belum di bawah. 25, Ya, masih bisa ikut remaja. Kalau dulu tuh walaupun umurnya 19 atau 18 tapi udah menikah harus ikut dewasa. Ya. Terus jadi 2009 tilawah remaja, 2010 di Dewasa. Marabahan. Itu Waktu itu absen ke 4 MTQ 2010. di ini Kak, di Kalumpang itu tingkat kabupaten dulu. Rasanya talak ya. Berarti 2010 2010 kan absen ya? ada 4 lah 2010 di mana sih Kak? di Marabahan. Di kabupaten. Kabupatennya 2010 bukan. Loksado 2016. Aduh, kada ingat gimana 2010 di mana? Belum 4 Habis 2009 di mana ya? Nah, lupa. 2011-nya kan waktu itu kita tuan Dewasa rumah mungkin juara 2. Dulu kan STQ ke provinsi. Berarti 2012 2012 di Bajaya. bukan, Bajaya 2013. Oh iya, 2012 kandangan berarti. Iya, di Masjid Darul Khalek. Nah, 2012 Isnawati 4 apa? 2012 udah dewasa. Udah dewasa. Berarti yang cuma sekali itu tadi 4 tilawah remaja. Terus Berarti- terus dewasa aja Kak. Berarti 2012 ke Tanah Bumbu. Tanah Bumbu Berarti itu MTQ tingkat kabupatennya juara berapa? di mana itu? Di kandangan tadi. Darul Khalek. Darul Khalek, Masjid Darul Khalek. Lupa itu. Juara 2. Juara 2 lah. Oh, 2011 absen, 2013 di Daha Barat, Daha Barat, ke Amuntai. Daha Barat kan juara 2. Oh, berarti Kak Rusdi Mayante. Bukan, Indri. Oh, sudah Indri. 2014-nya tadi di Tanah Laut, kalau Kecamatan Kalumpang, kabupatennya. Ya, Kak. Itu sudah, nah baru itu juara 1 tingkat dewasa, tilawah dewasa. Dikirim ke provinsi ke Talak. Tanah Laut, Pelihare. 2015 2015 absen lahiran Aisyah. karena sudah menikah waktu itu. Aisyah. 2016 di Loksado Ikut juara ke HST. juara 2. Berarti itu juara 2 dewasa. Ya, Juara satunya. Indri. Ingat gak Kak? Oh, jadi ya Isnawati ini dengan Indri ya. Nah, ganti-gantian juara 1 tilawah dewasa. 2017 di Banjarmasin juara 1 lagi. Ya, Menara Nah, di 2018 di Tanjung, di Tabalong, 2000 Indri lagi 2018. Iya, lahiran Zaini itu. Lahiran anak kedua absen lagi. 2019 di Kota Baru. Saudaranya. Ya. Sudah Zaini itu ulang pakom Iya, oh ya, sampai 2000. fokus merawat anak kedua. Ya, 2018 sampai 2023. Oh, absen. Nah, dari 2000 Ya. dari 2018 sampai 2023 itu. Ya, 2023 itu karena anak pertama ulun ikut MPD. Terus ulun Oh iya. Yang bentar empat lagi. Iya, jadi anaknya Ustazah Isnawati ini yang namanya Aisyah itu diikutkan MTQ juga cabang Kartel. Pertama kali di Kecamatan Sungai Raya juga tahun 2023. Ya, cabang Kartel. Sempat COVID juga Kak. Jadi Iya, betul. Jadi ikut lagi di 2023. dia mulai aktif lagi karena anak ulun itu memang harus dampingi juga. Iya, karena masih kecil. Waktu Iya. itu Aisyah umur Berapa ya? 8 tahun. 8 tahun. Berarti emang harus tetap perlu banget didampingi orang tua. 2024 2000 Banjarbaru. ya. Banjarbaru dulu. Terus di Kabupaten Tapen. Oh iya, 2023 Banjarbaru dulu, berarti di Kabupaten Tapen. Kabupaten Banjar. Baru yang terakhir ini di Kabupaten Banjar 2025. Iya. Iya.
Sekarang Ustazah Aida nih, pengalaman 4 MTQ dari awal benar. Ayo pak kisahnya. Dari nol. Nah, dari pemulaan benar 4 MTQ. Sambil nih catat tadi. Dibocorkan teman-teman, bercatatan. Karena panjang ya. Lupa tahunnya. Kalau kada ingat. Iya. Jadi pertama kali umpat ke ulun waktu SMP. Kelas 5 SD 2009. Oh, 2009. Tapi waktu itu ulun tuh langsung belajar tilawah juga. Oh, jadi kada pernah merasain petarteo juga. Tapi kayaknya ada penggisahnya tuh. Oh iya iya. Oke, oh ya terus oke. Jadi waktu itu tuh di SD banyak belajaran tilawah. Almarhum Ibu Rabi. Oh iya iya, di Sungai Raya situ ya kalau. Nah itu tingkat kecamatannya di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putra di Garau. Oh jauh. Nah itu pertama kali umpat kecamatan, tingkat kecamatan. Iya iya. Kecamatan Sungai Raya, mengadakan ya lah. Kan memang tiap tahun kan diadakan. Iya 2010 ke bawah tadi ya masih mengadakan tingkat kecamatan. Terus Saran pertama umpat lah. Iya. Ada masuk ke ulun tuh. Artinya nih kada bernomor teman-teman. Ada bernomor. Iya iya. Lumbus banner lah harapan kada masuk. Terus tahun berikutnya ulun kada tahu juga lah, ulun kada ingat kenapa ada umpat lagi. 2010-nya. 2010 ada umpat. 2011 kada umpat juga. 2012 terus umpat pulang ulun tapi tartel. Oh, jadi ulun tuh kayak jadi pemulaan tilawah dulu habis itu 3 tahun berikutnya pengalaman kalau kan. Berarti tuh umurnya tuh masih kawal ya? Masih cuma setahun itu aja. Mungkin ke kabupatennya ulun ketuaan kalinya kan. 2012 tahun itulah. Di tingkat kecamatannya juga ada satu. Tapi waktu itu kecamatan Sungai Raya banyak yang ketuaan kan. Ketuaan. Iya. Anak-anaknya ketuaan. Wah, kada tahu kita kisah ini lah. Iya. Remajannya ketuaan juga. Oh iya. Dewasanya ketuaan juga. Jadi keempat cabangnya itu sama-sama kelewatan betul semua umurnya. Mungkin karena panitianya di situ kan ada tapi tahu dia kalau. Iya iya. Kabupatennya kayak apa? Iya, belum seupdate sekarang. Jadi ya seadanya waktu itu Sungai Raya mengirim. Jadi tetap tampil. Oh tetap tampil. Ulun tetap mengaji. Oh iya iya. Tampil juga. Ya otomatis didiskualifikasi kan ya. Jadi kada bernomor keempatnya tadi itulah. Ada bernomor. Sama sekali kada di nomor. lewat data. Iya. Ulun tutupan ada juga. Terus? Tapi waktu umpat tartel tuh ulun sebenarnya sudah belajar tilawah. Iya. Tapi karena mungkin merasa kurang belum bisa benar. Jadi belum mahir benar. Iya. Tartel aja. Tapi karena tahu ketuaan, tahun berikutnya 2013 tilawah anak-anak. Di Jaya, Daha Barat. Iya, betul. Nah di situ. Sebelum itu kecamatan dulu kan? Ya. Berarti 2013 tuh masih ada kecamatan lah. Tinggi aja. Masih mengadakan kecamatan. Tinggi masih. Sungai Raya yang ada. Mungkin itu kecamatan tertentu aja waktu itu sudah. Simpor. Simpor, Air Kandangan. Iya. Lain mungkin boleh jadi sudah mungkin dijemput langsung dicabut aja orangnya. 2013 itu ulun juara 2 pertama kali. Di Bajayau tadi. Juara satunya AIC. Oh iya benar. Waktu itu masih ada yang mesti anak Aisyah. Tilawah anak. 2013. Iya. Nah habis itu juga kayak umur ulun habis anak-anak dah. Sampai 14 atau 15 kurang satu. Iya. Jadi tahun berikutnya tingkat 2014 di Kalumbang. Udah 4 remaja lah. Tilawah remaja langsung. Sama kayak kakak tadi tilawah anak sekalian. Ada Isnawati kan di remaja satu kali aja. Ada Aida di anak-anak yang satu kali aja. Remaja 2014 tadi. Pertama kali 4 remaja itu harapan 1 ulang. Itu mesti anak Aisyah udah naik remaja juga lah? Belum. Masih gak anak-anak? Belum tahun umur. Iya. Berarti itu remajanya tuh siapa waktu itu? Juara satunya kamu Gira.
Oh iya, waktu itu masih ada Muzira. Ah, iya. Iya. Kita flashback teman-teman sambil mengingat oh para peserta yang dahulu-dahulu tuh siapa aja gitu Juara nah. satunya kamu Gira. Juara duanya tuh Rohane. Iya, adiknya Muhya. Iya, Hane. Yang dulu jadi pernah di dewasa lawan Isawati juga. Iya, terus Juara tiganya nggak ada salah kamu suka kan? oh iya waktu itu Mustika masih empat Remaja. Juara ulunnya harapan Hato. oh iya. Dulu tuh banyak kan kita punya kore-kore. Betul. Sekarang nih udah ngalih bener dicari untuk Qari'ah. Mulai dari tartilnya anak-anak sampai dewasa tuh ngalih bener dicari untuk peserta perempuan. Itu Kalau lelakian lah banyak masih sampai saat ini dari dulu sampai sekarang banyak. Terus 2015 remaja juga Kecamatan Loksade, Kabupaten Balangan itu waktu itu anunya Ulun masih berjuang di provinsi. Iya. Di mana ya 2015 itu anunya 15 di kabupatennya Loksade. 16 Loksada. Oh, 16. Daha Utara. Oh iya. Daha Utara. Iya. Ya. Ya. Karena waktu itu Nah, Utara itu ulun juara 1 juara sana. berarti itu cabang apa? Cilawah dewasa udah. Yang di lapangan bola tuh itu udah selatan apa udah utara? 2017 itu di Banjarmasin. Itu ulun juara 3. Oh juara 3 itu mesti anak Aisyah. Nah berarti itu si Aisyah naik ke Tilawah Remajang. Juara 3, juara 2-nya Khairatul Aziza. Oh udah berarti Khairatul Aziza udah masuk dalam lingkungan MTQ waktu itu ya. Kita punya banyak Iya. Banyak pesertanya Iya, bahkan tiap kecamatan. Lumayan apa ya? Lumayan ketat persaingan waktu itu. Kalau angkatan ulun tuh Kak ada Mutiah, ada Susan. Iya benar. Dan Siska. Iya benar. Rini. Banyak waktu itu pesertanya. Kecamatan tuh hampir Ada tilawahnya. Sekarang nih banyak yang kosong. Cari peserta ngalih. Nah 2016 tadi di Loksado tadi. Loksado ulun masih juara 3. Juara bertahan di juara 3. Ya. Karena mungkin waktu itu masih ada Aisyah, ada Hani, itu Hani yang juara 2. Iya. Ulun juara 3. Si Khairatul Ratu nggak ada salah. Loksado itu harapan. Oh iya. Ya itu tadi balik lagi ke Ujar Isnawati. Apa rezeki masing-masing. Jadi tahun sebelumnya juara 1, mungkin bisa juara 2, bisa juara 3 tahun berikutnya ya. Jadi habis di tahun berapa tadi Kak? 2017-nya 2017 di Daha Selatan. Iya betul. Iya. Ke Banjarmasin tadi provinsinya. Dan masih berjuang. Pak, bagus banyak pengalaman di kabupaten. Juara 2 masih benaik sedikit. Oh ya, itu masih ada Aisyah juga. Masih ada Aisyah juga. Habis itu 2018 itu di Angkinang. Iya betul. Nah itu Aisyah istirahat. Rasanya Mungkin karena ujian waktu itu ya. waktu itu sudah kuliah Aisyah. Oh sudah kuliah di Jakarta. Jadi tapi masih on Rato rasanya. Rato juara 1. Oh tetap ada si Rato pulang ya jadi. Wah. Juara 2-nya. Nah habis itu tuh COVID rasanya Kak. 2019 dulu. 2019. 2000. Itu Sungai Raya tuan rumah. Berarti yang 2018 ke Tabalong, Aida juara berapa? Tabalong. Angkinang tadi Rato. Oh Angkinang tadi Rato. Tabalong tahun berapa Kak? 2018 2019 di Kota Baru. Kecamatannya mana ya?
Oh berarti 2018 itu telah gelangsat. Tuh. 2018 itu telah gelangsat, baru 2019-nya Kecamatan Angkinang. Iya. Ya. Oh, di Telaga 4. Juara 3 turun ulan. Oh turun. Jadi di telah gelangsat juara 2 di Angkinang. Juara 3. Oh, juara 3 juga di Angkinang, baru juara 2. Ulun di Telaga itu tingkat kecamatannya yang 4, tingkat kabupatennya kakak istri. Iya, karena waktu itu hamil atau melahirkan? Melahirkan. Terus 2020 COVID, 2021 juga COVID, 2022 itu kan tidak ada MTQ karena kita tuan rumah. Kalsel jadi tuan rumah tingkat nasional. Iya. Kemudian 2023 Banjir Sungai baru. Raya, Kak. Sungai Raya. udah pindah cabang kiraat kah waktu itu Aida? Belum, Kak. Sekali di remaja rasanya. Oh masih remaja. Oh iya ya. Sudah di ujung, Bang, rasanya. 24 tahunan. Oh ya. Oh maksudnya di batas umur terakhir di remaja. Terakhir 4 itu alhamdulillah rasanya juara 1. Alhamdulillah akhirnya setelah berjuang di kabupaten, Berjuang dari tahun 2. gongnya di tahun 2023. Gua kesabaran. Iya, ke Banjarbaru. Iya, Iya. pertama kali itu. Nah, tapi ulun pernah ke provinsi, Kak, tapi umpet Sahel. Tahun Benar, 2016 2006 ya. di 2016 di Barabai HST ya. Waktu itu karena masih dicabut-cabut tadi peserta Syarhel ya kan, rezekinya Aida. Waktu itu padahal ikut remaja ya kan. Remaja juara 3 ulang. Iya, tapi karena saat juara satunya Juara 1. masih Aisyah, juara 2-nya. Aneh. Iya, entah kenapa juara 3 yang diambil waktu itu ya. Iya, sama kayak Aisyah. Provinsi ya, juara 1. Iya, diambil untuk jadi qoriahnya di Syarhel. Jadi yang 2023 itu pengalaman kedua ke provinsi, tapi beda cabang. Iya, lanjut. 2023 tadi Masih remaja kan, Banjarbaru. terakhir ya. Habis itu menikah. Tinggi tahun itu menikah. MTQ Ya, Kabupaten Tapen. Kemudian tahun berikutnya di kabupatennya di mana? Di Tapen itu 2024. Ya. Kali 4 kiraat murah. Berarti udah pindah cabang ke kiraat lagi. Jadi teman-teman, Ustazah Aida ini tilawah anak, tilawah remaja, pernah Syarhel juga sama. Cuman Ustazah Isnawati belum pernah ke cabang kiraat. Kalau Ustazah Aida sudah pindah cabang ke cabang kiraat. Belum pernah. Nah, tapi tilawah dewasa belum pernah. Iya. Beda pengalaman. Itu pengalaman. Iya, Belum bisa lagi. iya, iya. Sampai saat ini di cabang kiraat mujawad dewasa. Jadi habis di remaja, di tilawah remaja itu bukan pindah ke dewasa, tapi ke kiraat mujawad, konsol sama bertilawah, tapi beda cabang lombanya. Kalau dulu tuh untuk kiraat tuh ada mujawad ya kan? Iya, awal-awal ada kiraat cuman mujawad, sekarang udah ada tambah muratal. Iya. Ada remaja. Ya. Panjang ya ternyata kisah kalian dari awal. Dari kecamatan. Iya, 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 iya. Pertanyaan kalah. Ya, kemudian udah habis nih kisah. Udah. Itu pengalaman dari awal MTQ Dari awal. sampai terakhir 2025. Karena panjang kisahnya, berarti panjang juga nih pengalamannya. Baik itu menyenangkannya, yang kada menyenangkannya. Nah, sekarang kita mau tahu dari versi Ustazah Isnawati dan Ustazah Aida, MTQ itu adakah yang kada menyenangkan atau yang menyenangkan kayak apa? Banyak yang menyenangkannya. Banyak yang menyenangkannya teman-teman MTQ itu. Apa banyak kawan, terus pengalaman. Yang paling penting ilmu ya. Ya. Ilmu Al-Quran yang kita dapat di MTQ. Banyak kawan, kita bisa berbagi, sharing. Jadi teman-teman tidak hanya di kabupaten tapi provinsi. Betul. Bisa saling sharing. Jadi artinya kalau berbicara tentang maslahat dan mudaratnya lebih kebaikan dan kekurangannya tuh lebih banyak Banyak kebaikan. baiknya MTQ itu daripada
kurangnya ya lah, mudaratnya kaitan. Nah, Apalagi dahulu tuh Kak, apa ngarannya kita MTQ tuh makanan tuh untuk tingkat kabupaten lah, satu tempat. iya betul. Ya, Waktu zaman-zaman kita masih jadi peserta, zaman-zaman kita menjadi peserta iya. teman-teman. Misalnya di tempat mana ada, jadi setiap semua Ida pernah mengalami itu kada? Ada mengalami ulun lah. Terakhir berapa itu? di Kapo juga di 2008 2010 di Padang Batung waktu itu. Oh iya betul. Terakhir itu. Waktu itu ketemu semua Kak. Nah, benar. Jadi kumpul semua peserta dari seluruh Jadi kita kecamatan. Nah, Betul. kalau sekarang ini satu kafilah diantarin mesti kota. Benar. Sekarang diantari ke rumah-rumah kafilah. Dah kalau dulu tuh kayak orang aruh pengantin teman-teman. Makan itu seru banget. Iya. Jadi satu. Jadi di jalan dari rumah kafilah berjalan ke tempat makan itu. Pagi, siang, sore. Iya, sehari 3 kali berjalan ke tempat makan. Jadi situ kumpul banyak. Benar. Jadi mengenal, kami saling mengenal. Kalau sekarang yang satu kafilah aja bisa kada kenal. Betul, apalagi kan ada yang kada bermalam di rumah kafilah kalau di kabupaten. Ya, dulu tuh Jadi mungkin bertamuannya itu pas waktu hendak tampil aja. Iya. itu dulu waktu di tingkat kabupaten. Waktu itu juga memang belum ada HP yang Ya. internet kayak sekarang kan, cuma bisa menelpon aja. Ada Iya. Jadi lebih berasa kekeluargaannya. tingkat provinsi pun waktu itu di Martapura masih untuk bibinian satu rumah. Dikumpulkan. Jadi Cuman 2 aja waktu itu ya, Es. ada kayak wayah ini paling banyak. Iya, sekarang tuh rumahnya banyak. Dulu tuh kita Korea, apa ngarannya pun kaligrafi, sampai kita mengenal. Kalau sekarang paling sama Korea, sama kaligrafi. Rumahnya dikumpulkan satu. Walaupun lah Seluruh. bahasa Banjarnya tuh hibak. Ya, susun gigi. Iya. Guringnya tuh susun biji jurang. Di Martapura itu Tapi seru, rame. makannya Mandi, antre, berdahuluan. mandi dari jam 4 Jam 4. Sudah bangun. lagi kada kosong-kosong. Nah, betul. Iya. Itu yang menyenangkan. Menyenangkan. Kalau yang kadang menyenangkan kira-kira adalah Yang kada menyenangkan paling yang tempat-tempat jauh tadi Kak, kayak di Bejaya, ulun ingat. Oh iya, betul. Berapa di Bejaya. 2013. Itu pas di situ keterbatasan listrik Kak lah. Waktu itu masih Jadi lomba itu ada yang tampil malam. siang semua waktu itu. Karena listriknya terbatas. Itu pun waktu siang itu pun kode lampu pakai cangkir. Iya, kayak teng kayak es mambo. itu di Bejaya, terus di rumah. Karena waktu itu tahun masih 2013 tuh belum jalan lagi di Bajeo. Jadi waktu itu lewat kapal banyak. Iya, bakal lotok kita. Rasa traumanya itu pas bulikan gitu angin. Karena kita orang kandangan ini kada bisa bakunyong. Iya. Takutannya tuh itu sebenarnya. Mana pas bulik itu angin, mana hujan. Iya. Itu. Loksado gimana? Loksado juga sama. Tahun itu ulun 2016. Aisyah kelahiran 2015. Baru setahun. Malam. Iya, karena anak masih kecil. Iya, otomatis tulaknya sanja. Hujan juga. Iya. Jadi pas hujan itu kalau gunung ini rawan longsor. Betul. Jadi pas itu ada di Apalagi kalau Loksado tuh jalannya. hujan. Jalannya dulu kan kada sebaik. Iya. Jadi naik sanja, terus sudah tampil harus turun lagi. Jadi turun tengah malam itu, alhamdulillah dulu ada kawan di rumah malam juga. Yang hamil besar itu, jadi alhamdulillah ada kawan. Sorangannya kalah. Pian kendaraan. Dengan suami waktu itu kalau es. Sama dengan suami juga. Jadi itu yang apa ibaratnya itu paling berkesan. Iya, sebenarnya bukan kurang menyenangkan, tapi sesuatu hal yang kadang kala dilupakan. Banyak pengalaman MTQ. Kalau Aida gimana? Masalah. Yang menyenangkan dari MTQ, pengalaman yang mungkin sampai saat ini masih teringat mungkin. Selain daripada yang artel dan kelebihan umur tadi. Apalah. Bingung dah. Apa ya Kak? Terlalu banyak mungkin pengalaman yang menyenangkan. Kayaknya setiap tahun MTQ itu selalu ada cerita
yang berbeda. Ya. Oh, ini. Yang bahwa dibagi ke anak-anak didik kita bahwa pada intinya MTQ itu sangat-sangat menyenangkan. Iya. Iya. Berarti lanjutlah kita, itu sudah pengalaman tentang MTQ, pengalaman prestasi juga. Nah, prestasi belum di-spill nih. Pernah juara berapa aja? Yang secara spesifiknya, maksudnya juara 1 pernah, juara berapa aja? Tadi kan sedikit-sedikit aja dari cerita. Jadi menurut pribadi ada juara 1 terus, ada juara dua harapan Kak. Waktu itu tidak di Darul Hamid di Masjid Kuba. 2011, 2000 berapa? 2011 ya mungkin ya? Waktu itu ulun bagi suara Batu harapan 2 Kabupaten. ya. 3 kabupaten. Pernah harapan Pernah juga merasai di harapan, kada berumur pun pernah merasai. juara 2, juara 1 pernah, juara 2, juara harapan pernah. Iya, artinya perjuangannya lumayan ya. Ada terus-terusan menang terus. Iya. Walaupun sekarang nih sudah di titik ini tuh juara satu terus ya kalah. Tapi yang dahulunya tuh perjuangannya tuh luar biasa juga sampai mencapai titik yang juara 1 ini. Sama kan kayak Aida, spesialis juara 3. Iya. Ada juara pernah juara dari kecamatan. Ya, Dulu ulun pernah juga Kak ikut tahfiz. Oh ya? Tingkat SMA sederajat. Tapi bukan di MTQ. Ada di MTQ. Ahmil pernah juga anak sekolah gitu. Jadi merasain juga yang ada 4 tilawah ya. Iya. Oh, ini. Ahmil. Iya. Kemudian kita akan ngobrol tentang mengajar tilawah. Karena kita temanya hari ini pelajaran tilawah. Jadi pengalaman mengajar tilawah Ustazah Isnawati dan Ustazah Aida ini di Pondok Hafiz Riyadul Amin bagaimana? Awal-awal jadi pengajar tilawah dulu nih, kisahnya kayak apa? Aida dulu Pak Ulun. Ya bisa Aida dulu, tadi kan udah. Di Aida pulang dulu. Kayak apa lah kisahnya dahulu tuh deh, teringat. Kisahnya tuh ulun ingat. Kayaknya pengalaman pertama bener Pak, kayak ulun ajar di pondok nih. Ajar kayak TPA belum. Iya. Itu pertama kali pian hubungi itu ulun kan masih sekolah di Martapura. Nah, habis itu Pak. Berarti waktu itu dijanjii kayak itu kah? Iya, kayak udah dijanji. Tahu. Ditampahi bahasanya. Jadi jerpian munnya anu kayak habari jadi. Iya. Nah, jadi pas kakak tahu ulun udah di rumah, ada di Martapura lagi. Tahun berapa Yuda? Akhir tahun bulan Desember ya lah Kak. Lupa. 2022. Oh iya 2022. Akhir 2022. Akhir tahun 2022. Itu pertama kali. Sudah yang MTQ di Palaiare Kak, lawan Bu Nadia Nabila tuh. Nah, di situ Kakak menampaknya. Oh iya. Lupa. Yang keempat apa itu? Gema Ramadan. Gema Al-Qur'an. Nah, di situ pertama kan Laos juga ada ketemu ya. Iya. Kita kumpul ya kalau kalian. Jadi akhir 2022 teman-teman Ustazah Aida ini sudah ditampahi dari Lawas supaya mengajar di PPTK Riyadul Amin. Padahal belum ada pengalaman nih ada melajari takanakan apapun, melajari tartil pun belum bisa juga. Jadi dasar bujur pengalaman pertama mengajar di Jadi kayak pengalaman yang luar biasa Pak. Alhamdulillah. Sesuatu yang apalah. Pengalaman yang berkesan. Karena kalau kada di esah mengajar kayaknya situ aja ilmunya. Iya. Ilmu tuh semakin dibagi semakin bertambah, ya Allah, semakin terasa. Jadi rasa himung lah Allah. Iya. Diberi kesempatan mengajari dengan tahfiz tapi hafizah. Iya. Yang jadi kayak bertambah ilmu ulun jadinya. Kayak menghatiakan gitu Kak. Seandainya ada di harus mutolak diulangi. Iya. Kan anak mengajarin ya. Iya. Ibarat itu lagunya harus dicobain dulu yang ala di rumah sebelum ajar. Kayak lebih apalah anak kayak menghatiakan gitu kayak daripada melajari seorang.
Itu pangka air. Itu mungkin sebagian dari latihan juga ya Allah. Secara kada langsung latihan. Latihan. Karena anak mengajar harus ibaratnya tuh kita harus tahu berdahulu daripada murid. Nah, itu minimal lah kayak itu. Oh, itu. Jadi harus berlatih dulu sebelum Paling nggak ada berarti berdahulu. iya, kan ada. Jadi kalau mau ada mau terpaksa harus latihan dulu ya Allah mencoba lagunya di rumah nih. Nah, selama Ustazah Aida mengajar santriwati PPT Ridho Amin, ada pengalaman yang kada menyenangkan kan ya? Atau menyenangkan terus nih waktu ajar? Kalau yang kadang menyenangkan kayaknya kadang itu. Jadi baik-baik aja. Oh, berarti santriwatinya Inggih. Mama Asian aja nih? Inggih. Alhamdulillah. Insyaallah baik aja biasaan. Inggih. Oke, Kak, sekarang Ustazah Isnawati. Kalau ulun untuk mengajar ini, kalau di Riyadul Amin ini bukan pengalaman pertama. Jujurnya ulun yang paling pertama mengajar itu di Sanggar. Jadi Oh iya. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? 10. Kalau bukanya 2007, 2008, berarti Isnawati 2000. dari tahun berapa mengajar? Tahun berapa ya? Dari awal, Kak. Sebelum Sanggar itu berdiri sudah sama Waktu itu masih di rumah udah. Waktu itu kan Sanggar pertama buka. pribadi yang belajar. Oh, berarti yang sudah jadi sanggarnya. Sudah ada Bangunan sanggarnya. Lokal-lokalnya. Iya. Itu Bunda ada meningkat mengajar. Nah, itu ulun bingung. Ulun ini basicnya tilawah. Iya. Kada pernah umpat MTK, kada pernah umpat tartil, tiba-tiba disuruh ngajar tartil ya. Kada pernah umpat lagi, kada pernah belajar. Iya. Pernah belajar, umpat MTK apa lagi? Iya. Suruh mengajar tartil. Jadi waktu itu ulun apa ngarannya? Ulun tahu Bunda, ikut ulun kada bisa Bunda, kan dasar kada bisa. Iya. Jadi dari sini bisa aja, jadinya kakak-kakak juga dong belajar. Iya. Jadi waktu itu ulun coba-coba mencari inspirasi waktu itu kan ada semudah ini. Waktu itu udah ada YouTube belum? Belum ada lah. Belum ada. Jadi mencari inspirasi itu mencari rekaman. Iya. Ada. Jadi mencari inspirasi waktu itu. Jadi belajar sama kayak Aida tadi belajar SKS. Iya. Malam. Jadi sebelum mengajar besok malam. Di mutalahi dulu. Jadi dari Sanggar itu dulu. Pertama kali. Terus itu sampai tahun berapa ya di Sanggar sampai COVID ya Kak? Kayaknya. Dulu banyak di Sanggar itu banyak dulu santri-santriwati kita yang ikut cabang MTK kalah yang berhasil sekarang. Ini dari Sanggar itu juga. Terus kalau di Riyadul Amin ini dari awal juga 2020. Tahun berapa ya? 2020 udah ngajar sini lah. Iya. Masih di ruang tengah. Ulun ingat bulan Agustus sekarang. Berarti pertama kali buka itu. Dari awal. Bangunan-bangunan ini masih belum ada. Iya. Belum ada, masih di ruang tengah. Iya. Jadi ulun sudah 4 ini. Sekarang mengajar di Pondok Tahfiz. Kayak apa pengalaman mengajar? Ada yang kurang menyenangkan gak nih? Rame-rame aja Kak. Di Pondok Tahfiz ini malah lebih nyaman dari di tempat-tempat lain. Soalnya anak-anak santriwati ini kan ada eventnya kayaknya mengerti, udah gana-gana. Iya. Ada yang kalau di TPA kan halus-halus tuh kan. Kita menyuruhnya berdiaman aja kan. Iya, karena udah masih dunia bermain anak-anak. Kalau di pondok ini kan dia sudah mengerti. Kita datang ini sudah siap. Iya. Paling nang tangali itu disuruh membaca mungkin lah. Ada yang mau coba ada yang ada. Iya. Itu aja Bang, itu aja lah kendalanya maksudnya. Bukan kurang menyenangkan lah itu, cuman pengalaman tadi. Mengajar. Ya macam-macam lah. Namanya juga mengajar. Baik, sekarang yang terakhir. Tipsnya untuk bisa bertilawah dengan baik dan benar nih. Ya apa nih menurut versi Ustazah Isnawati dan Ustazah Aida? Terus Kak. Mungkin sekalian pesan-pesan untuk para subscriber kita dan penonton YouTube kita di mana saja berada. Nih, kalau yang ingin belajar tilawah tuh
Kayak apa sih caranya dulu awal-awalnya, atau mungkin berdasarkan pengalaman dari ustazah berdua? Kalau untuk dari ulun pribadi, tentu harus rajin latihan Kak lah. Harus Kalau untuk pemula kayak apa nih? semula biasanya ulun lagi dulu pakai rekaman Kakak. Rekaman dulu tuh, wah ini nyaman pakai HP. Iya. Mungkin anak-anak Iya, kada tahu apa itu Walkman. Jadi rancak-rancak kondangan. Selain belajar rutin, ada guru. Itu kan biasanya berguru. Satu kali seminggu aja Kak. Kalau biasanya kalau ada guru tuh, guru kita banyak, mungkin hari Senin di sini. Iya. Jadi di rumah kita harus rajin, harus dari kita pribadi. Latihan di rumah, dicoba yang sudah dipelajari dengan guru. Hari rekamannya, Iya. Jadi kalau belajar itu, apalagi sekarang ini zaman digital, zaman canggih, masing-masing bisa HP, direkam. Jangan cuma sekedar didengarkan. Supaya di rumah bisa diulang-ulang, dilatih lagi. Tergantung kita pribadi Kak, cangkal Kak, kadang-kadang. Nah, betul. Tergantung kita, kadang-kadang kita mengharap guru 1 kali seminggu. Guru itu kan hanya mengoreksi, memberi masukan, lalu kita terapkan di rumah. Lalu kita setor lagi. Sudah bujur kah, belum kah? Betul. Masih kurangnya, kita coba lagi PR. Coba lagi. Minggu depan kita setor lagi. Supaya naik terus pelajarannya ya. Jadi setiap minggu tuh ada masukan dari guru-guru kita. Jadi kita itu yang menerapkan di rumah sorangan-sorangan itu. Kalau kita menghadang minggu kaina, hadapun guru pulang hanya lambat bisa ya. Lambat bisanya. Ya, kalau dari Ustazah Aida kayak apa? Tipsnya? Selain yang jadi kakak tadi, itu perlu benar pengalaman. Itu poin pentingnya, itu dulu pertama. Yang rajin mengulang, harus jangkau latihan. Iya. Dan tadi yang jadi kakak tadi, jangan kada guru kayaknya itu. Apa-apa poin penting ya, walaupun zamannya wajib canggih. Kau cari seorang di YouTube. Cari seorang di kawa kayak di YouTube atau di apa di HP. Karena beda juga ibaratnya tuh berkahnya tuh. Iya, betul sekali. Berhadapan lawan guru langsung. Jangan kada ke guru ya kalau. Apa aja ya kalau ilmu kalau bisa harus berguru. Karena kan setiap yang kita dengar tuh kada setiap lagu itu cocok dengan suara. Betul sekali. Yang di YouTube tuh apalagi ya kalau viral-viral apa betul. Kurang baik kita mungkin kurang cocok suaranya kah atau apa. Jadi dibawa ke guru cocok kah, bagus kah. Nah, guru ini yang menilaikan. Yang ini cocok ke orang atau kada. Iya. Tambahan dikit. Baik itu variasi tilawahnya mungkin variasinya ini macam-macam kalau sudah benar lagu bagus sekarang tapi kada semua orang cocok memakai lagu yang itu. Terus juga mungkin tips yang pemula kalau Kak Asy pemula nih lah mungkin selain guru tadi juga perlu belajar tajwidnya dulu betul sekali. Bujur-bujur loh. Jangan mengarasi tilawahnya dulu tapi tajwidnya belum benar. Jadi kayak kurang bagus melaguakannya kayak itu. Iya. Lawan asa kada tapi nyaman didengar ya kalau karena tajwidnya belum bagus. Iya. Jadi pas sudah bagus bacaan, tajwidnya bagus, huruf-hurufnya pas, hanya cari guru tilawahnya ya. Nah, iya berarti cari guru tahsin dulu, guru tajwid dulu, baru bakatnya diasah kalau ada suaranya. Iya. Ada lagi Ustazah Aida, Ustazah Ismate? Tambahan mungkin? Ulun itu aja Pak. Iya. Cukup? Iya. Ada lagi yang mungkin ditambahkan? Oke. Baik teman-teman, para subscriber sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itulah tadi obrolan kita seputar pembelajaran tilawah, baik dari pengalaman MTQ juga, kemudian pengalaman mengajar juga di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada Ustazah Isnawati dan Ustazah Aida yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast YouTube kita pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.